Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, faya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala al-hadits rawahul Bukhari wa Muslim, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Shadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai saat sekarang ini kita masih dilimpahkan oleh Allah baik berupa nikmat, baik berupa kesehatan, kelimpahan rezeki dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apapun segala aktivitas kita pada siang hari ini, dengan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat bisa berkumpul di rumah Allah yang sangat mulia ini dalam rangka menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus bersyukur? Coba kita bandingkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza. Dari 7 Oktober 2023 kemarin sampai saat sekarang ini, saudara-saudara kita walaupun tidak bisa keluar dari perbatasan, di mereka itu adalah penjara dunia terbesar yang dilakukan oleh bangsa Israel laknatullah. Kembali kita kepada sejarah, bahwasanya bangsa Israel itu tidak ada. Dia hanya pendatang. Waktu sejarah Nazi dahulu,
orang Israel itu hanya numpang ke negeri Palestina. Tapi apa kenyataannya sekarang? Dibolehkan oleh saudara-saudara kita untuk tinggal di sana, untuk menetap di sana. Tetapi mereka sangat luar biasa kejamnya kaum muslimin. Lebih kejam dari penjajahan Belanda dan Jepang yang menjajah kita pada waktu itu. Kalau Jepang dan Belanda hanya ingin merampas kekayaan alam yang ada di Indonesia. Cuman kekayaan alam. Berbeda dengan Israel. Dia merampas negeri-negeri yang sudah diizinkan mereka untuk tinggal di sana, yang sampai detik ini berapa banyaknya negeri-negeri, kota-kota yang ada di Palestina, hanya satu kota yang tersisa, yaitu Gaza. Hanya sebagian sudut-sudut rumah kita disisakan oleh mereka. Sangat luar biasa kejamnya. Apakah perlu kita pergi ke sana? Tidak. Apa kata orang Palestina atau Hamas? Kalau kita pergi ke sana, berarti kita hanya mendatangkan bala kepada mereka. Karena Hamas itu tidak kuat menjaga kita bersama-sama. Biar hanya mereka saja yang berjuang mewakili umat Islam sedunia. Tapi apa bentuk bantuan kita? Boleh berupa makanan, minuman, harta, dan tidak tinggal adalah doa. Jadi sangat bersyukur kita kaum muslimin yang ada di Indonesia ini. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sangat luar biasa mereka menjajah negeri-negeri para tempatnya Nabi dan Rasul terlebih dahulu. Kita harus banyak bersyukur dan berdoa kepada Allah. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina bisa tetap kokoh, tegar. Karena kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit menceritakan sejarah sebelum masuk kepada tema kita, bahwasanya pada saat sekarang ini maupun jalur darat maupun genosida yang dilakukan oleh bangsa Israel, para tentaranya sudah ciut. Kenapa? Karena Hamas sudah membunuh terlebih dahulu tentara-tentara yang kuat yang ada di Israel. Jadi cuman tentara-tentara yang penakut saja yang tinggal di Israel. Jadi mari kita selalu berdoa kepada Allah. Apapun bentuk kejahatan yang mereka lakukan, apa saja yang mereka bunuh saudara-saudara kita, mudah-mudahan mereka itu almarhum dan almarhumah mati syahid insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lantunan doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Tema khutbah kita pada siang hari ini adalah meluruskan niat untuk beramal.
Lurus itu artinya tidak bengkok, lurus. Niat menurut bahasa adalah kehendak, tujuan, apa maksud yang kita lakukan. Dan menurut istilah, niat itu adalah semata-mata segala bentuk perilaku dan perbuatan, baik itu ucapan dan tindakan yang kita lakukan semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai guru, kita sebagai siswa, apa tujuannya untuk pergi ke sekolah? Jangan semata hanya niat bukan karena Allah, karena absen kehadiran, tidak. Kalau sebagai seorang guru, niatkan untuk mendidik anak-anak bangsa menjadi anak yang cerdas, yang beradab dan beragama. Dan kepada siswa, niat antum apa? Untuk belajar, menuntut ilmu. Tidak ada selain itu. Karena kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak saudara-saudara kita maupun anak-anak kita yang sudah terjajah melalui mental. Walaupun Belanda dan Jepang tidak menjajah kita lagi, tetapi melalui smartphone, HP mereka sudah terjajah. Siapa yang menggunakan teknologi dengan kebaikan, niatnya seperti itu, insya Allah akan membalas pahala kebaikan dan ilmu yang bermanfaat baginya. Tapi apabila digunakan teknologi itu untuk niat semata-mata untuk tidak karena Allah, seperti contoh membuka situs yang dilarang oleh agama, bermain game yang berlebihan, itu sangat luar biasa dampaknya. Dampaknya memang bukan sekarang, dampak kepada generasi muda kita adalah untuk kedepannya. Kalau kami ini yang tua-tua sudah tidak ada lagi, berarti anak-anak bangsa sebagai penerus, bagaimana negara Indonesia ini bisa memiliki ilmu pengetahuan, bisa memiliki anak-anak yang cerdas, bisa memiliki anak-anak yang beradab, bisa memiliki pengetahuan agama Islam yang luas. Jadi bapak-bapak, saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah dijelaskan pada awal khutbah kita tadi, Quran surah Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi ibadah kita itu hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena agama. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Untuk menerapkan ketaatan kepada Allah dalam hal salat dan dalam hal zakat. Dalam pandangan ini berbeda tafsir dan pandangan ulama mengenai hal salat, yaitu mengenai hal akidah. Bagaimana kita menjalankan ibadah akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kepada generasi muda, antum disuruh oleh gurunya untuk salat, apakah dengan cara disuruh guru itu niat antum atau tidak?
dan kepada kita. Apakah kita cuman hanya segan kalau kita tidak pergi ke masjid untuk salat berjamaah? Berarti itu sudah otomatis niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita segan dan menghargai, menghormati, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena makhluknya, bukan karena manusia. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ibadah-ibadah lain. Sebagai petani, sebagai pedagang, apakah menjadi petani dan pedagang yang jujur? Karena Allah menjelaskan, siapa yang berdagang maka berdaganglah dengan jujur sepertinya yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengubah timbangan. Begitu juga dengan petani. Begitu juga kepada kantoran. Begitu juga kepada pimpinan yang ada dalam suatu lembaga. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis rawahul Bukhari wa Muslim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Di segala apa yang kita niatkan, kita kerjakan, kalau itu niatnya karena Allah, Allah akan melipat gandakan pahalanya dan niat yang ia lakukan hanya karena Allah. Tapi kalau tidak, berarti dia sudah tidak berniat melakukan ibadah karena Allah. Berapa banyak macam ibadah, perbuatan yang kita lakukan selama hidup di dunia ini, baik dari segi kita menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, berbelanja, sekolah, mengajar, bertani, berdagang, kerja kantoran. Apakah niat kita hanya tunduk dan patuh kepada pimpinan saja? Tidak. Apakah niat kita hanya tunduk dan patuh kepada guru-guru kita saja? Tidak. Tetapi kita hanya berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diciptakan oleh Allah hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada niat yang lurus tadi. Bagaimana cara kita untuk meluruskan niat kita? Yang pertama adalah kita bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh melakukan ibadah itu karena siapa? Karena Allah, alhamdulillah. Berarti kita termasuk orang yang bersungguh-sungguh. Karena kita termasuk kepada orang yang bisa mempertahankan kesungguh-sungguhannya. Itu yang pertama. Kita harus bersungguh-sungguh dalam beramal untuk meluruskan niat kita. Kemudian yang kedua, untuk meluruskan niat, kita sebaiknya sebagai orang yang jujur. Karena orang yang bohong, niatnya akan bercabang. Kalau sudah biasa berbohong kepada Allah, maka niatnya itu bukan semata untuk Allah lagi. Tapi kalau kita berniat dari diri kita, jujur semata karena Allah, insya Allah niat kita itu lurus karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang ketiga adalah usaha. Usaha kita bagaimana untuk mencapai niat tersebut, untuk mencapai niat yang lurus tersebut. Kalau kita salat, usaha kita adalah untuk karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah, karena yang lain. Kalau kita belajar, kalau kita mengajar di sekolah, niat kita supaya anak didik kita sebagai anak-anak yang cerdas, bukan karena hal yang lain, bukan karena hal sebagai guru yang terpopuler, tidak. Siswa juga begitu. Kalau kita sebagai siswa mengikuti olimpiade berbagai bidang, lalu kita juara, jangan harap kita mengharapkan ridho selain Allah. Kalau kita juara, berarti itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita luruskan kepada niat kita kepada Allah. Jangan merasa populer dengan banyaknya bintang-bintang atau juara-juara yang kita dapatkan selama di dunia. Karena arti sesungguhnya pemenang yang sesungguhnya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap niat yang dilakukan oleh hambanya semata karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, banyak berbagai macam ibadah yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Dan banyak juga orang-orang yang beribadah itu tapi tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerakannya sama, bacaannya sama, tempatnya sama, tapi nilai ibadahnya berbeda. Karena apa? Karena niatnya tidak lurus. Maka itu Bapak-bapak, saudara kaum muslimin, mari kita sama-sama luruskan niat, baik itu dalam bentuk ibadah yang kita laksanakan maupun bentuk ibadah-ibadah lainnya yang kita infakkan di jalan Allah. Karena dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 tadi dikatakan hunafa wa yuqimus salata wa atuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kita berzakat, berinfak, bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita membantu saudara-saudara kita yang mengalami kesusahan, niatkanlah harta kita itu untuk membantunya, biar Allah yang membalas apa saja yang kita sedekahkan. Bukan karena kalau kita infak 1.000 nanti dibalas oleh Allah 700.000, bukan begitu caranya. Tetapi biar Allah saja yang membalas pahala kebaikan kita. Karena walaupun kebaikan satu yang kita laksanakan, tetapi Allah akan membalas lipat gandakan pahala kebaikan kita. Jangan kita harapkan bentuk imbalan selama di dunia ini, tapi kita harapkan dapat keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Camkan itu, fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idzni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli zamanin wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahi akbar. Qimis shalah. Allahu akbar.